Balik lagi malam minggu ngulik bersama gue Reza. Jadi di malam minggu ini kita bakal mendeploy sebuah website yang berbasis React menggunakan Cloudflare. Jadi kita bakal deploy website itu secara gratis dan gue bisa bilang sih sangat gampang. Jadi menurut gue Cloudflare ini bisa jadi alternatif kalau kalian mau menggunakan tools selain Vercel dan Netlify. Jadi kita akan pakai tools yang namanya Cloudflare Page, yang mana Cloudflare Page ini support untuk mendeploy website yang berbasis Jamstack. Terus juga dia udah, gue bisa bilang dia itu udah dengan mudah terintegrasi dengan repository provider seperti GitHub juga GitLab. Bisa dibilang sih ada fitur previewnya yang gue suka. Jadi sebelum kita deploy ke production, kita bisa pakai fitur preview itu untuk melihat website kita yang udah kita edit itu secara online. Terus kalau kalian mau deploy aplikasi berbasis server side atau PHP gitu ya, seperti Laravel atau Python, Django, Flask, Ruby on Rails, itu nggak bisa menggunakan si Cloudflare Page ini. Oke, kita langsung aja ke monitor ya. Pertama, untuk menggunakan Cloudflare Page, kalian harus sign up dulu di cloudflare.com. Di sini kalian harus sign up. Sign up-nya sih nggak repot. Oke, setelah kalian sign up, kalian bakal melihat dashboard ini, dashboard Cloudflare kalian. Nah, di sini sebelum kita deploy, gue bakal liatin project yang mau gue deploy ya. Gue punya project namanya React Pokemon. React Pokemon ini gue buat menggunakan React.js versi 16. Habis itu CSS-nya gue pakai CSS biasa. Ini CSS-nya. Kalau gitu kita coba running dulu ya si project React ini. Dia udah running di port 3000. Ini gue ngambil datanya dari PokeAPI. Di sini gue ngambil list dari Pokemonnya, terus gue tampilin di website React ini. Untuk pagination-nya juga berjalan udah dengan baik. Kita juga bisa lihat detail Pokemonnya. Selanjutnya kita balik lagi ke Cloudflare dashboardnya. Nah, di sini kalian bisa klik Pages. Nah, di Pages ini kita bakal mendeploy website yang tadi, website React Pokemonnya. Kita klik aja create project button. Nah, di sini kita bisa pilih provider Git repository yang kita punya, bisa connect ke GitHub juga ke GitLab. Habis itu kalian juga bisa pakai direct upload, jadi kalian bisa langsung upload file kalian, atau kalian bisa menggunakan CLI. Nah, karena project Pokemon ada di GitHub, kita bisa connect ke Git-nya. Kita klik aja. Habis itu di sini si Cloudflare-nya udah sangat smart, dia bisa melihat repository list-nya yang kita udah connect ke GitHub. Nah, di sini udah ada React.js Pokemon. Ini kita pilih aja. Habis itu kita klik button biru ini. Di sini kita akan diminta untuk kasih project name-nya. Project name ini akan menjadi main domain juga. Yang ini main domainnya React.js Pokemon.pages.dev. Kita bisa edit juga kalau kalian mau edit misalnya. Terus production branch-nya apa? Master. Terus framework presetnya kita bisa pakai create React app. Karena ini React.js, gua juga bikinnya pakai CRA, jadinya gue pilih yang ini ya, CRA ini. Terus build command-nya pasti npm run build. Build command ini kalian harus melihat di sini, yang ini. Nah, jadi harus kita samain. Output directory-nya kita default aja. Di settingan ini sih menurut gue udah aman semua ya. Jadi kita langsung aja save and deploy. Oke, kita tinggal tunggu prosesnya untuk ngebuild dan mendeploy websitenya ke production. Menurut gue prosesnya sangat cepat sih, nggak
Gak sampai 5 menit kayaknya udah jadi harusnya. Kita tunggu aja ya. Oke, udah sukses dengan waktu depo 1 menit 7 second. Jadi cepet banget ya. Jadi gak sampai 5 menit website yang kita deploy itu sudah selesai. Nah, ini udah ada pesan suksesnya. Kita tinggal klik aja nih, React.js Pokemon Pages.dev. Nah, ini dia, udah online. Mantap ya. Terus pasti udah responsif juga. Ini gue bikin mobile first, jadi bentuknya emang seperti ini. Nah, ini udah gue akses di handphone, udah jalan juga. Mungkin nggak gitu kelihatan ya di kamera, tapi udah jalan. Udah bisa diklik juga. Oke, gampang ya, gampang banget. Deploy-nya nggak sampai 5 menit udah selesai. Nah, terus abis itu kita bisa klik continue to project. Nah, di sini kita bisa lihat card-nya. Di sini ada production, di sini ada all deployment. Gue mau coba edit si webnya ya. Kita balik lagi ke IDE. Nah, gue bakal edit button pref page-nya nih. Gue bakal edit warnanya. Oke, kita mau ganti button pref dan next-nya ini jadi warnanya hijau. Oke, udah gue save dan udah berubah warnanya jadi hijau. Nah, dari sini kita akan coba push ke Git repository untuk update-nya. Kita kasih pesannya ini, terus kita commit dan push. Nah, ini kita akan push, kita lihat dulu. Nah, di sini pesannya push-nya berhasil. Terus kita coba balik lagi ke GitHub Pages-nya. Oke. Nah, di sini di all deployments, ini adalah yang tadi gue cerita di awal, ini adalah fitur previewnya dari si Cloudflare page-nya. Jadi dia bikin suatu deployment di sini, yang mana nanti update yang tadi kita lakukan di lokal bakal bisa kita lihat secara online. Oke, ini lokal. Yang ini production. Yang production masih orange ya buttonnya ya. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, kalau kita lihat prosesnya udah selesai, deploymentnya. Kita coba copy domain yang ini. Terus kita bikin new tab, kita buka ya. Nah, ini yang tadi gue cerita, ini adalah fitur preview yang disediakan sama si Cloudflare Pages-nya. Jadi dimana kita bisa melihat perubahannya secara online, terus nggak impact ke production. Nah, kalau versi production, kalau kita refresh, dia masih menggunakan button yang berwarna orange gitu. Jadi dari sini menurut gue jadi menguntungkan ya. Jadi kalau misalnya teman kalian mau melihat web yang udah kalian edit, terus mau kalian preview ke teman-teman kalian atau rekan kerja kalian, kalian bisa nih pakai fitur previewnya si Cloudflare Pages gitu. Menarik dan membantu banget sih menurut gue. Oke, katakan dari user atau dari teman-teman kalian atau dari rekan kerja kalian bilang, oh webnya udah bener nih, udah bagus, warnanya udah sesuai, hijau begini. Ya udah, langkah selanjutnya kita deploy ke GitHub-nya, ke GitHub repository-nya. Habis itu kita compare and pull request. Nah, di sini kita akan merge destination-nya ke master. Habis itu kita create pull request. Oke, dari sini kita merge pull request, confirm. Nah, di sini kita bisa hapus branch-nya. Branch-nya ini enggak, kalau kita udah merge ke production kita bisa hapus. Dan kalau kita balik lagi ke Cloudflare Pages-nya, nah dia langsung di sini terlihat in progress master. Nah, ini artinya kita deploy ke production sesuai dengan environment-nya. Begitu. Kita tunggu aja. Harusnya sama waktunya seperti yang nomor 2 ini. Oke, kalau kita lihat prosesnya udah selesai di sini deployment-nya. Habis itu coba kita cek lagi ya ke websitenya. Ini yang preview, ini yang production. Kita coba refresh.
Nah, jadi ini tampilannya kita udah bisa lihat di production. Button yang udah kita edit tadi dari orange ke hijau itu udah tampil di production. Oke, kurang lebih ini yang bisa gue cerita ke kalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau nanya silahkan di komen, silahkan di like videonya, boleh share ke teman-teman kalian, dan makasih buat yang udah mampir ya.